kita juga ada promo bunga ringan, bunga 0% untuk tenor 1 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang meluncurkan info seputar otomotif. Di samping kita ada salah satu mobil SUV terlarisnya dari Suzuki ya, apalagi kalau bukan Suzuki XL7. Dan kali ini kita akan membongkar tipe terlengkapnya, yaitu tipe Alfa 2025 ya. Kira-kira apakah di 2025 ini ada perubahan dari 2024-nya atau ternyata masih sama? Nanti kita akan bongkar semua spek dan fitur-fitur lengkapnya. Namun sebelum kita bongkar, buat teman-teman yang pengen tahu juga info promo-promo dari Suzuki, kebetulan kita berada di Suzuki Pulau Gadung, gak ada salahnya kita simak dulu video yang satu ini. Halo Bapak Ibu, salam kenal, aku Ningsi, sales konsultan dari Suzuki Pusat Pulau Gadung. Kalau Bapak Ibu ada rencana buat pengambilan unit Suzuki, langsung hubungi Ningsi di 087769050247. Dan bagi Bapak Ibu yang mau berkunjung ke showroom kami, aku di Suzuki Pusat Pulau Gadung. Alamatnya di Jalan Bekasi KM 19 Jakarta Timur, patokannya di Terminal Pulau Gadung. Selain melayani pembelian mobil baru, showroom kami juga menyediakan servis dan juga pembelian spare part. Jadi buat Bapak Ibu yang mau servis mobil Suzuki kesayangannya, bisa langsung datang ke showroom Suzuki Pusat Pulau Gadung, atau nanti hubungi Ningsi aja, nanti biar Ningsi bantu bookingkan servisnya. Sehingga saat Bapak Ibu datang ke bengkel kami, nggak perlu lagi untuk nunggu-nunggu atau antri. Nah, bagi Bapak Ibu yang ada rencana untuk pembelian mobil Suzuki baru, Ningsi udah siapin nih promo-promonya. Contohnya yang pertama adalah untuk Bapak Ibu yang ada rencana pembelian Suzuki baik cash ataupun kredit, bakal dapat diskon spesial, diskon terbaik se-Indonesia, dan masih bisa nego sampai deal. Selain itu, kami juga masih menyediakan stok NIK 2024, contohnya kayak Jimny, XL7, R3, Grand Vitara, Baleno, bahkan Espresso juga masih ada. Yang mana jika Bapak Ibu berminat dengan NIK 2024, nanti bisa dapat tambahan diskon dan juga promo-promonya. Tapi unitnya itu terbatas ya, jadi harus cepet-cepetan. Lalu yang kedua, kita juga ada promo DP ringan ya. Kayak mobil XL7 ini yang di sebelah aku, DP-nya mulai dari 20 jutaan aja. Kemudian ada Suzuki R3, DP mulai dari 20 jutaan aja. Lalu ada Suzuki Baleno, DP-nya juga sama 20 jutaan. Dan ada Grand Vitara, DP-nya mulai dari 30 jutaan aja. Espresso, DP-nya mulai dari 20 jutaan aja. Bahkan ada Carry Pickup yang DP-nya cuma 8 jutaan aja. Lalu yang ketiga, kita juga ada promo angsuran ringan mulai dari 2 jutaan aja. Nah, Bapak Ibu udah bisa memiliki Suzuki terbaru dari kami. Lalu yang keempat, kita juga ada promo bunga ringan, bunga 0% untuk tenor 1 tahun, dan bunga-bunga spesial dari mulai tenor 2 tahun sampai dengan 7 tahun. Lalu yang kelima, kita juga ada program tukar tambah atau trade-in. Jadi buat Bapak Ibu yang punya mobil lama, bisa langsung hubungi Ningsi aja, nanti Ningsi bantu proses trade-in-nya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu ke showroom. Nanti Ningsi pastiin mobil lamanya kita kasih dengan harga terbaik. Lalu yang keenam, kita juga akan memberikan paket servis gratis meliputi jasa, spare part dan juga oli selama 50.000 km atau selama 3 tahun. Jadi Bapak Ibu nggak perlu mikirin biaya servisnya, karena biaya servisnya kan udah kita gratiskan. Dan yang terakhir, ini yang paling penting. Bapak Ibu kalau ada pembelian Suzuki melalui Ningsi, nanti bisa dapat hadiah secara langsung berupa e-money ataupun voucher belanja tanpa diunduh. Dan bagi Bapak Ibu yang mau test drive, nanti silahkan hubungi Ningsi aja biar Ningsi siapin unit test drive-nya. Dan seandainya Bapak Ibu nggak sempet nih ke showroom kita, nanti hubungi Ningsi aja, kirimin alamatnya, Ningsi bawain unit test drive-nya ke rumah atau ke kantor Bapak Ibu.
Jadi buat Bapak Ibu yang lagi nyari unit Suzuki, jangan lupa hubungi Ningsi ya. Ingat Suzuki, ingat Ningsi. Nah, itu tadi kita sudah simak info promo-promo dari Kak Ningsi dari Suzuki SBT Pulau Gadung. Jadi teman-teman nanti yang membutuhkan info seputar pembelian Suzuki, teman-teman langsung japri aja ke Kak Ningsinya. Nomornya sudah kita lampirkan di deskripsi berikut dengan info harga lengkap. Oke, kita langsung bongkar Suzuki New XL7 Alpha Hybrid yang merupakan tipe terlengkapnya ya. Kita lihat di sini dari tampilan wajah depannya memang belum ada perubahan dari 2024-nya, di mana dia masih menggunakan desain grill berbentuk honeycomb di finishing warna black dove dan ada ornamen garnish list berwarna black glossy di bagian tengah cukup lebar, lalu di atas bawahnya juga di finishing warna black glossy lengkap dengan emblem Suzuki berwarna chrome di bagian tengahnya. Lalu untuk lampu-lampunya juga masih sama juga. Untuk lampu utamanya di sini sudah pakai lampu LED multireflektor. Lalu lampu sejanya juga LED, tapi untuk lampu sennya dia masih halogen ya. Tapi menariknya untuk Suzuki SL7 itu sudah ada lampu di arealnya, ini juga lampu LED juga. Dan di bawah juga dilengkapi dengan fog lamp, masih bolam halogen warna kuning ya, kanan kiri dengan housing yang cukup tebal ya, menonjol juga warna black dove. Dan seolah-olah ini kin look ke bodi sampingnya juga ya, warna black dove-nya ini. Dan untuk underguard bagian tengahnya atau bumper tengahnya ini di finishing warna silver glossy sehingga menimbulkan kesan elegan juga, lengkap dengan kisi-kisi ruang terbuka yang di finishing warna black dove di bagian bawahnya. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior wajah depan dari Suzuki New XL7 Alpha Hybrid 2025 yang memang belum ada perubahan dari 2024-nya. Sekarang kita bongkar untuk mesinnya ya. Untuk mesin dari Suzuki New XL7 Alpha ini cukup menarik karena dia sudah dilengkapi dengan mesin hybrid 1500 cc 4 silinder DOHC dengan teknologi VVT ya. Jadi dengan mesin hybrid ini dia memiliki tenaga di 104.7 PS pada 6000 rpm dan torsi maksimal di 138 Nm pada 4400 rpm. Jadi ini salah satu keunggulan dari Suzuki New XL7 ya, karena dia memiliki mesin hybrid pertama di kelasnya yang di kompetitornya itu belum ada ya, karena masih pakai mesin konvensional semuanya. Yang tentunya dengan hybrid ini tentunya akan lebih irit daripada mesin konvensionalnya. Dan kita lihat di sini pada kap mesinnya juga sudah dilengkapi dengan peredam. Dan ngomongin New XL7 ini dilengkapi dengan penggerak roda depan yang tentunya ini juga lebih nyaman ya dibandingkan dari mobil-mobil yang berpenggerak roda belakang. Sekarang kita bongkar eksterior sampingnya. Dari kaki-kakinya untuk velgnya juga masih sama, belum ada perubahan. Modelnya Spider ya, R16, warnanya full grey dengan profil ban di 195/60. Tapi menariknya sudah dilengkapi dengan rem cakram di roda depannya, sudah dilengkapi juga dengan teknologi keamanan ABS, EBD, VSC dan hill start assist juga ya. Kemudian ada over fender yang cukup lebar di bagian atas rodanya. Ini seolah-olah menyambung ke bodi samping sampai belakang dan ke depannya juga. Lalu ada emblem VVT yang merupakan teknologi mesin dari New XL7 ya. Selain hybrid dia juga teknologinya itu pakai VVT. Kemudian untuk spionnya untuk SL7 tipe Alpha ini housing atau cover spionnya ini di finishing warna black glossy ya, dilengkapi dengan lampu sen juga, pengaturan kacanya sudah elektrik, bahkan sudah bisa dilipat buka otomatis juga, dan sudah connect dengan remote-nya atau auto folding. Di atas kacanya di sini juga ada talang air untuk kaca samping, depan dan belakangnya ini dengan emblem Suzuki Sport. Kemudian di atasnya ini juga tentunya dilengkapi dengan roof rail kanan kiri warna silver glossy ya, yang tentunya ini akan menambah unsur sporty juga dari bodi SL7 ini. Dan untuk handle pintunya ini juga menarik karena model tarik dan di finishing warna chrome juga. Dan menariknya juga ada tombol akses smart entry ya, karena kuncinya sudah keyless atau smart entry. Lalu untuk handle pintu belakangnya juga di sini model tarik warna chrome juga, dan di bagian bawahnya ini dia juga ditambahkan set skid ya, ini di finishing warna silver glossy, dan di atasnya juga ada set body molding warna black dove juga, jadi menimbulkan kesan sporty juga dari sampingnya. Dan untuk roda belakangnya ini dia sama dengan depannya, tapi untuk pengereman di roda belakangnya dia masih pakai rem yang masih tromol. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior samping dari Suzuki New XL7 Alpha Hybrid 2025 yang memang belum ada perubahan dari 2024-nya.
Sekarang kita bongkar untuk eksterior belakangnya. Dari atas juga di sini ada roof spoiler yang cukup sporty ya. Ada lekukannya dengan finishing warna black glossy di bagian atas dan dalamnya dengan tambahan list warna silver juga ya. Bahkan di kanan ini juga ada emblem Suzuki Sport juga nih ya. Karena menunjukkan mungkin ini mobil SUV yang modelnya adalah desain sport. Dan di bagian tengah juga ada Heckmont stop lamp lengkap dengan kaca yang sudah anti embun ya, atau kaca defogger, dilengkapi juga dengan wiper belakang. Lalu di bagian tengah ini di backdoor tengahnya ada garnish ornamen warna black glossy yang menimbulkan kesan sporty juga dengan list-list warna silver atau chrome juga ya. Tentunya ini akan menambah unsur elegan juga. Di tengahnya ada emblem Suzuki dan di bawahnya ada kamera belakangnya ya. Jadi untuk kameranya tentunya ada dua karena ada kamera untuk dashcam tadi ya. Dan juga ada kamera untuk mundurnya untuk mengetahui objek-objek di belakang kendaraan juga. Dan di bawahnya juga ada list chrome lagi ya, yang nantinya akan melingkari plat nomornya. Lalu di bagian plat kanan dia ada emblem hybrid berwarna biru dan chrome ya. Jadi kelihatan elegan menunjukkan mesin hybridnya. Dan di kirinya ada emblem XL7 Alpha yang menunjukkan tipenya di finishing warna chrome. Dan untuk detail lampunya juga belum ada perubahan ya. Modelnya kayak bumerang. Ini sudah lampu LED ya untuk lampu malam, lampu remnya LED. Tapi untuk lampu sen dan mundurnya dia masih halogen. Dan di bumper bawahnya ini juga ada dua parkir sensor juga selain ada kamera tadi untuk keamanan mundurnya. Dan kita lihat bumper bawahnya di sini juga belum ada perubahan di finishing warna bodi di bagian atas. Dan untuk underguard bawahnya atau body kitnya di finishing warna black dove lengkap dengan ornamen tambahan di tengahnya yang di finishing warna silver glossy dengan motif yang cukup sporty. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior belakang dari Suzuki New XL7 Alpha Hybrid 2025 yang memang belum ada perubahan dari 2024-nya. Untuk kuncinya ini juga sudah keyless atau smart key ya, bahkan modelnya kayak remote kecil kayak gini, jadi untuk nyimpannya ini cukup praktis gitu ya, dikantongin aja juga nggak kelihatan gitu ya, nggak terlalu gede. Ada tombol lock dan unlock di depan ini, dan di belakangnya ada emblem Suzuki berwarna chrome dengan background warna biru ya, karena ini mungkin menunjukkan mesin hybridnya, jadi ini identik dengan warna biru gitu ya. Dan saat dikunci, kita lihat di sini spionnya juga akan terlipat otomatis dan nyala lampu sen. Dan saat kita buka kuncinya, sayangnya tidak langsung membuka otomatis karena dia akan membuka otomatis ketika kita hidupkan mesinnya. Jadi sudah ada auto foldingnya juga gitu ya. Jadi kalau keyless kayak gini teman-teman sebenarnya nggak perlu ngeluarin kunci. Cukup dikantongin atau di badan. Di sini ada tombol, kalau kita tekan kita sudah bisa mengunci atau membuka lock dari pintu-pintunya. Oke, kita buka, kita lihat interior dalamnya. Untuk tampilan door trim depan dari Suzuki New XL7 Alpha ini kelihatan elegan juga ya. Dari atas sampai bawah didominasi warna hitam yang cukup pekat. Lalu ada tambahan garnish ornamen warna wooden panel. Dan ada list warna silvernya juga. Ini juga menambah unsur elegan. Ditambah lagi handle pintunya juga dilapis warna chrome. Kemudian di bagian armrestnya juga ada lapisan soft touch ya, bahan kain halus gitu ya, di finishing warna hitam. Ada laci kecil di sini, ada tombol-tombol power window-nya, ada central lock dan pengaturan spionnya termasuk untuk melipat buka spion juga ya. Dan di bagian atas ini menariknya juga ada tweeter juga atau speaker tambahan. Di bawahnya ada speaker utamanya, untuk pintu kanan kiri ada cup holder dan ada door pocket. Dan sebelum kita masuk di sini juga ada tambahan garnish ornamen plat berwarna silver ya, lengkap dengan emblem Suzuki Sport juga. Kita masuk ke dalam. Nah, di dalam nuansa dashboardnya ini juga memang belum ada perubahan dari 2024-nya ya, tapi secara desain ini cukup kelihatan elegan dengan warna hitam dan ada lapisan warna-warna wooden panel dan warna-warna silvernya. Di bagian kanan ini kisi AC-nya full warna hitam kecuali ada list sedikit di bagian tengahnya warna chrome, di bawahnya ada finishing warna wooden panel hitam juga serta list warna silver, jadi kelihatan elegan juga gitu ya. Kemudian ada tombol start engine-nya di sini. Kemudian ada tombol idling stop juga nih, jadi bisa stop and go mesinnya secara otomatis kalau lagi berhenti. Ada tombol parkir assist, ada tombol VSC dan ada manual leveling juga ya di sini untuk mengatur arah sorot lampu utamanya di malam hari. Dan di sini dia juga ada tempat penyimpanan kecil tertutup ya, jadi praktis kayak gini. Dan di bawah tentunya hanya dilengkapi dengan pedal gas dan rem saja, dan ada footrest ya, karena yang kita bongkar kali ini adalah yang Matic-nya ya.
Dan untuk bahan joknya ini juga belum ada perubahan. Dia modelnya kombinasi kulit dan bahan fabric berkualitas di tengahnya ya, dengan motif-motif. Dan modelnya juga semi bucket, kelihatan sporty juga. Dan di sini untuk pengaturan sandarannya dia masih manual, dan meraknya sudah ada pengaturan ketinggian jok juga. Jadi joknya sudah bisa diatur naik turun, tapi masih manual juga. Dan untuk maju mundurnya dia juga masih manual. Untuk setirnya juga belum ada perubahan, modelnya 3 spoke dengan lapisan kulit juga gitu ya. Jadi cukup kelihatan sporty, lalu ada aksen-aksen warna dark silver juga di bawahnya. Begitu pula di area tombol-tombolnya juga ya, di kanan kiri. Begitu pula di bagian tengahnya juga ada lingkaran warna silver juga, lengkap dengan emblem Suzuki berwarna chrome ya. Dan yang menarik, ngomongin Suzuki SL7 Alpha, di kanan ini ada tombol-tombol pengaturan cruise controlnya, karena dia sudah dilengkapi dengan cruise control nih. Jadi pada saat teman-teman lagi dapat jalan kosong gitu ya, kalau misalkan nggak pengen lebih capek, teman-teman bisa aktifkan, jadi nggak perlu injak gas lagi, nanti bisa melaju sesuai dengan kecepatan yang sudah kita reset ya. Bahkan kita juga bisa atur untuk up down-nya juga ya dari tombol-tombol yang di sini. Jadi tentunya ini lebih menarik dari beberapa kompetitornya. Dan di kirinya dia juga ada pengaturan untuk head unit audionya, atau audio steering suite, lengkap dengan untuk mengangkat telepon dan koneksi ke Bluetooth juga di tombol-tombol bawahnya. Dan untuk setirnya ini juga bisa diatur ya. Jadi dia sudah bisa naik turun, tapi memang belum bisa maju mundur nih ya. Jadi baru tilt tapi belum teleskopik ya, kayak kebanyakan LSUV lainnya. Dan di belakang setir sebelah kanan dia ada saklar-saklar untuk lampu-lampunya, dan menariknya sudah ada pilihan auto nih. Jadi kalau diaktifkan autonya dia bisa hidup secara otomatis lampunya ya ketika di tempat gelap. Dan di kirinya ada saklar-saklar untuk menyalakan wiper depan dan belakangnya yang sudah intermittent. Untuk hidupan mesinnya, menariknya juga sudah keyless ya, jadi cukup injak rem aja, lalu tekan tombol start engine-nya yang di kanan tadi gitu ya. Kita nyalakan. Saat dinyalakan kita lihat tampilan speedometernya, dia masih analog ya, standar. Tapi kalau MID-nya yang di tengah ini, untuk fitur-fitur keterangannya ini sudah digital, seperti ada animasi mobil terbuka gitu ya. Lalu ada indikator untuk baterai lithium ionnya juga, atau motor listriknya gitu ya, masih berapa persen gitu kelihatan juga di sini. Kemudian untuk RPM dan kilometernya dia masih model jarum ya. Jadi secara standar memang masih analog, tapi secara keseluruhan dia tampilannya itu sudah cukup modern dan kelihatan sporty juga. Apalagi background warna birunya menimbulkan kesan yang elegan juga gitu ya. Di tengah untuk head unit audionya ini juga sudah layar touchscreen ya, modelnya seperti ini, sekitar 8 in. Dia untuk fitur-fiturnya kita bisa lihat di sini, ada aux in, ada Bluetooth musik, Kerbit Link ini bisa untuk connect atau mirroring dengan handphone juga gitu ya. Ada pengaturan nada, radio, telepon gitu ya. Dan kalau dirubah ke mundur atau R, untuk yang tipe Alpha ini juga sudah ada kamera belakangnya juga nih ya. Jadi bisa memantau kondisi objek-objek di belakang kendaraan. Kemudian di kanan kirinya juga ada kisi-kisi AC di sini. Dan seolah-olah yang di bagian kirinya menyambung sampai ke bagian paling kiri ya. Jadi modelnya garis-garis gitu ya. Jadi kelihatan klasik juga modelnya. Di bawah audio di sini ada lapisan wooden panel juga dari tengah yang menyambung sampai ke kiri. Lengkap dengan list warna dark silver juga ya, yang menimbulkan kesan dashboardnya ini jadi kelihatan elegan atau mewah. Lalu di tengahnya ada tombol untuk menghidupkan lampu hazardnya, dan di bawahnya ada pengaturan AC-nya yang sudah digital juga ya. Di sini untuk pengaturan suhunya di kanan, di kirinya untuk kipasnya. Ada pengaturan untuk rear defogger dan front defogger juga ya, supaya kaca depan dan belakangnya tidak mudah berembun saat hujan. Ada mode arah semburannya juga bisa diatur badan ke kaki atau ke kaki aja, bisa disesuaikan dengan kebutuhan juga. Bahkan sudah ada pilihan auto juga nih, jadi sudah auto climate. Lengkap dengan rotasi udaranya, bisa berotasi di dalam atau dari luar ke dalam juga bisa, sesuai dengan kebutuhan juga. Dan secara keseluruhan tampilan dashboardnya ini memang belum ada perubahan, tapi ngomongin SL7 ini memang sudah cukup elegan dan kelihatan modern, dan ada unsur sedikit mewahnya juga. Lalu di bawah ini dia juga ada port USB, ada aux in juga, lalu ada power outlet di sini, ada laci penyimpanan terbuka. Memang sedikit kurang, belum ada wireless chargernya gitu ya. Kemudian ada 2 cup holder di sini, dan dia juga integrate dengan AC-nya ya. Jadi kalau kita naruh minuman di sini bisa sejuk nih, karena ada hembusan udara AC yang keluar dari bawah sini. Lalu untuk desain dari tuas transmisinya modelnya seperti ini, ada aksen ornamen warna chrome di atasnya, di bawahnya dibungkus kulit juga ya. Untuk matic-nya ini masih pakai AT ya, jadi belum yang CVT.
Jadi tentunya teman-teman yang lebih suka dengan mobil AT dibandingkan mobil CVT atau DCT, ini adalah pilihan yang menarik ya. Jadi ini masih AT dan pilihannya parkir, mundur, neutral, drive, bisa gigi 2 dan low juga atau gigi 1 ketika teman-teman butuhkan di tanjakan atau di turunan. Dan di kanan kirinya juga ada aksen-aksen list warna silver ya sampai ke tengah, dan ini menimbulkan sedikit tambah elegan juga gitu ya. Untuk rem tangannya ini masih model tarik juga ya dengan tombol warna chrome. Kemudian di sini menariknya sudah ada konsol box walaupun kecil tapi sudah dilapis kulit gitu ya. Dan kalau dibuka memang agak nanggung gitu ya. Ini konsol boxnya kurang gede gitu menurut kita ya. Jadi penyimpanannya nggak terlalu banyak. Lalu di dashboard kiri bawah dia ada laci penyimpanan tertutup ya. Ini cukup besar. Di atasnya tadi ada lapisan wooden panel dan list warna silver yang menimbulkan kesan elegan. Di atasnya ada kisi AC-nya itu tadi seolah-olah menyambung sampai ke tengah. Dan di paling atas juga ada airbag untuk di bagian penumpang depan ya. Jadi untuk airbag di XL7 tipe tertinggi Alfa ini hanya dual airbag aja, kanan dan kiri ya. Dan di pojokan pintunya juga ada tweeter. Lalu di bagian atas plafonnya juga ada sun visor lengkap dengan kaca standar ya. Di sini ada pegangan tangan juga untuk penumpang depannya. Di tengahnya dilengkapi dengan lampu cabin ini ya, warna kuning. Dan menariknya ngomongin Suzuki XL7 itu di spion dalamnya ya, dia sudah pakai elektrik. Bahkan ini bisa jadi dashcam juga gitu ya. Jadi bisa record untuk belakang, depan gitu ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Jadi teman-teman nggak perlu nambah beli dashcam lagi gitu ya kalau sudah pakai XL7 ini. Kemudian di bagian kanannya ini juga ada sun visornya standar ya, tanpa kaca dan lampu. Lalu di jok depan kanan kirinya di sini sudah ada seat belt ya, tentunya dengan 3 titik penguncian yang ada teknologi proteksioner dan force limiter juga untuk keamanannya, dan dilengkapi juga dengan 2 headrest kanan kiri yang sudah dilapis kulit ya, karena joknya tadi sudah semi kulit juga gitu. Sekarang kita bongkar untuk interior di baris keduanya ya. Untuk door trim di baris keduanya ini juga belum ada perubahan ya. Secara dominan definisi warna hitam dengan bahan nut plastik, kecuali di bagian armrestnya yang ada lapisan bahan fabric warna hitamnya. Lalu ada laci kecil di sini, ada tombol power window belakang. Untuk handle pintunya juga dilapis chrome kayak depannya juga, jadi kelihatan elegan. Dan di bawah dia juga ada speaker untuk speaker utamanya, tentunya ada 1 cup holder dan door pocket yang panjang. Dan di bawah ini juga ada plat kayak depannya juga ya, warna silver dengan motif metrik dengan tambahan emblem tulisan Suzuki Sport. Oke, kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita sudah berada di interior baris kedua dari Suzuki New XL7 Alpha ya. Secara ruang cabin kita lihat ya, ini cukup nyaman duduknya kursinya agak tinggi, dan di sini juga jaraknya cukup lega gitu ya, dengan jok yang sudah kita mundurin masih lumayan lega, dan di kakinya juga cukup lega juga ya. Kemudian di bagian atas headroomnya ini juga cukup tinggi, dari tinggi saya 167 bahkan masih 10 jari lebih gitu ya. Di kanan kirinya ada pegangan tangan retract, lalu ada blower AC belakangnya, ada 4 blower dengan pengaturan di kanannya. Kemudian di tengah juga dilengkapi dengan lampu cabin, ini masih warna kuning atau halogen juga. Dan untuk seat beltnya ini kanan kiri dia sudah 3 titik penguncian ya, tapi untuk di tengahnya kalau lagi bertiga dia hanya 2 titik ya. Kemudian headrestnya juga 2 juga, tapi menariknya sudah adjustable, bahkan sudah dilapis kulit juga gitu ya, jadi bisa diatur ketinggiannya. Dan kalau teman-teman misalnya lagi berdua atau sendiri, ini menariknya juga ada armrest di tengah ini yang sudah dilapis kulit juga, menyesuaikan dengan joknya yang kombinasi kulit dan fabric gitu ya, jadi menambah kenyamanan juga kalau lagi sendiri atau lagi berdua. Dan di bawah ini juga ada isofix juga di kanan kirinya, jadi kalau mau nambah kursi baby tentunya akan praktis karena ada isofixnya. Di depannya di sini juga ada kantong-kantong yang dilapis kulit juga gitu ya, jadi ada 2 untuk penyimpanan lagi. Dan di tengahnya juga menariknya ada 1 power outlet lagi untuk ngecas, dan di bawahnya ada tempat penyimpanan terbuka kecil. Sekarang kita masuk ke interior baris ketiganya. Pelipatan jok tengahnya ini memang nggak bisa maksimal, dia hanya bisa miringin ke depan kayak gini ya. Tapi teman-teman nggak usah khawatir karena ini sudah cukup luas gitu ya. Walaupun memang nggak terlalu luas, tapi ini sudah cukup menurut kita ya. Walaupun orang dewasa masih cukup gampang untuk masuk ke dalam. Kita masuk ke dalam. Nah, di baris ketiganya ini kalau sandarannya tegak memang nggak nyaman tentunya ya. Tapi ini kemiringannya lumayan kalau direbahin ya.
Nah ini jadi langsung ada jarak gitu ya kalau sudah kita miringin, walaupun jok depan tadi sudah kita mundurin full gitu ya. Kalau ditambah lagi digeser ke depan dikit jadinya akan lebih longgar lagi gitu ya. Dan menariknya di baris ketiganya ini juga mendapatkan dua headrest yang sudah adjustable. Tentunya bahan joknya juga sama juga ya, kombinasi kulit dan fabric juga, termasuk headrestnya sudah dilapis kulit. Dan di kanan kirinya juga ada seat belt, di sini 3 titik penguncian kanan kiri, dan ada 2 cup holder juga ya di kanan kirinya, lengkap dengan 1 power outlet di baris ketiganya juga. Jadi power outletnya dari baris pertama, kedua, ketiga semuanya ada juga gitu ya. Dan menarik lagi di atas ini juga ada pegangan tangan ya, walaupun fix tapi tetap akan membantu juga kalau ada pegangan tangan kayak gini. Sekarang kita bongkar untuk bagasinya. Untuk membuka bagasi dia masih manual ya, angkat seperti ini, hidrolik. Dan ngomongin bagasi XL7 ya, mobil 3 baris memang nggak terlalu luas gitu ya. Tapi kalau dibandingkan dengan beberapa kompetitornya, mungkin seharusnya ini kelihatan sedikit lebih luas gitu ya. Dan ini tentunya dia masih muat untuk koper cabin ya, mungkin bisa 2 atau mungkin bahkan tambah tas-tas lagi juga masih bisa. Dan kalau misalkan teman-teman butuh bagasi yang lebih besar lagi, seandainya kosong nih di baris ketiganya, teman-teman pelipatan jok baris ketiganya ini bisa setengah kayak gini ya. Dan menariknya sudah rata dengan lantai, atau dua-duanya juga bisa nih, setengahnya lagi. Nah ini semuanya rata dengan lantai sehingga dapat akses bagasi yang tentunya maksimal seperti ini ya. Dan menariknya di kanan ini juga ada tempat untuk nyimpan toolkit dan dongkraknya ya. Jadi praktis disimpan di sini, cukup rapi juga ya dari tampilannya. Kemudian untuk di bawah karpetnya ini kalau dibuka ini juga ada tempat penyimpanan lagi ya yang cukup besar. Ini dia tanpa sekat-sekat nih, jadi buat naruh-naruh barang-barang kecil gitu ya. Ini tentunya juga cukup maksimal juga gitu. Nah itu tadi kita sudah membongkar spek dan fitur-fitur lengkap dari Suzuki New XL7 Alpha Hybrid 2025 ya. Jadi memang secara spek dan fitur masih sama dengan 2024-nya, belum ada perubahan. Tapi ngomongin XL7 Alpha ini sangat luar biasa ya, karena dia memiliki mesin yang tadi kita lihat sendiri, dia pertama di kelasnya itu menggunakan mesin hybrid. Nah ini adalah satu nilai plus dari Suzuki XL7, makanya sampai hari ini Suzuki XL7 ini termasuk mobil terlaris di Indonesia ya, menjadi favorit incaran dari para penggemar low SUV. Jadi buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Suzuki New XL7 ini ataupun Suzuki tipe lainnya, teman-teman langsung aja bisa hubungin Kak Nengsi ya, nomornya ada di bawah. Langsung di japri aja yang pengen tahu mungkin secara detail, mau lihat di showroom unitnya seperti apa, atau bahkan mau rasain jajan test drive juga bisa, langsung aja di japri ke Kak Nengsi, nomornya ada di bawah. Nah cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini, lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipras. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan bermasukan di kolom komentar. Saya Andi Pras pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.